Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Hayati dari kelompok 3. Ingin memperkenalkan kepada kalian semua siapa aja sih anggota yang ada di kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Zara Sakinah. Perkenalkan nama saya Karina Al-Husna. Perkenalkan nama saya Asyura Amelia. Perkenalkan nama saya Gibran. Perkenalkan nama saya Muhammad Algi Firdaus. Kami di sini ingin membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Asiatis, Peralihan, dan Australis. Yuk kita cari tahu perbedaan dari 3 wilayah tersebut. Zona Asiatis merupakan persebaran fauna di kawasan barat Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh fauna dari wilayah benua Asia. Zona ini meliputi banyak wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali bagian barat. Wilayah peralihan adalah wilayah yang terdapat keanekaragaman hayati berasal dari zona oriental dan zona Australasia. Zona ini meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora dan fauna tipe Australia adalah kelompok hewan dan tumbuhan yang menempati wilayah bagian timur Indonesia seperti Pulau Papua dan Pulau Maluku. Kelompok kami mendapat materi bagian wilayah peralihan. Jadi, kami akan memberi sedikit informasi kepada kalian tentang wilayah peralihan. Berikut ini kami akan menyebutkan nama flora dan fauna yang ada di wilayah peralihan. Kus beruang memiliki nama latin Aerops porcinus. Memiliki nama latin Bupalus. Burung maleo yaitu bahasa latinnya Macrophyllon maleo. Babi rusa mempunyai nama latin ialah Baby rosa. Tarsius memiliki nama latin Tarsius tarsius. Ini adalah komodo yang memiliki nama latin Serranus comodensis. Cempaka hutan kasar yang memiliki nama latin Elmerelia ovalis. Kayu putih yang memiliki nama latin ialah Eucalyptus. Anggrek serat memiliki nama latin Dendrobium utilus. Longgusei memiliki nama latin Ficus minaceae. Berikutnya adalah Govasa yang memiliki nama latin Vitex covasus. Yang terakhir ada cendana yang memiliki nama latin Santalum album. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri flora dan fauna yang ada di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Yang pertama ada di komodo yang berasal dari Nusa Tenggara. Ciri-ciri dari komodo yaitu ukuran panjangnya 2-3 meter dan beratnya mencapai 70 kg. Komodo juga memiliki ciri khas warna, yaitu warna coklat, kuning, kehitaman. Memiliki kulit bersisik untuk melindungi tubuhnya, memiliki 4 kaki dengan cakar yang kuat untuk menggali, merayap, dan memburu mangsa. Yang kedua ada di anoa yang berasal dari Sulawesi. Ciri-ciri dari anoa yaitu bulu halus berwarna kecoklatan, hewan pemakan herbivora, memiliki tanduk runcing lurus ke belakang, berkembang biak dengan cara vivipar. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada di soa-soa layar yang berasal dari Maluku. Soa-soa layar juga memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu ukuran tubuhnya yang kecil, memiliki moncong panjang, lubang hidung oval pada bagian yang moncong, pada bagian kepalanya terdapat punuk kecil dan besar. Selanjutnya ada longgusei yang berasal dari Sulawesi. Longgusei memiliki ukuran yang sedang dengan tinggi 15 meter. Pohon longgusei rindang karena mempunyai banyak cabang dan lebat. Permukaan kulit batangnya halus dan mudah terkelupas. Berikutnya ada ajang kelicung yang berasal dari Nusa Tenggara. Ajang kelicung memiliki daun yang berbentuk bulat memanjang atau jorong. Ukuran helaian daun ajang kelicung ialah 2-35 cm x 3,5-19 cm. Permukaan daun berwarna hijau dan bagian bawah daun terdapat bulu-bulu halus. Sistem petulangan daun tumbuhan ini adalah menyirip. Yang terakhir ada kayu putih yang berasal dari Maluku. Kayu putih memiliki batang pohon yang tinggi 10-20 meter. Kulit batangnya berlapis-lapis, berwarna putih keabu-abuan dengan permukaan kulit yang berkelupas tidak beraturan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di suatu wilayah yang mempengaruhi adanya flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua adalah faktor edafik.
Faktor edafik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah yang mempengaruhi adanya flora dan fauna di wilayah tersebut. Yang ketiga, ada faktor fisiografis. Faktor fisiografis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik suatu wilayah. Ada dua unsur yang mempengaruhi faktor ini, yaitu ketinggian tempat dan bentukan lahan. Yang keempat, faktor makhluk hidup atau biotik. Faktor biotik berkaitan dengan makhluk hidup sebagai media penyebaran, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Cukup sekian pembahasan tentang persebaran flora dan fauna di wilayah peralihan. Semoga kalian menyukai videonya. Dadah!